Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di saya berada di ruang guru ya, dan ini sudah sore. Di sini saya menyempatkan waktu untuk kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh anak-anak kelas 9. Jadi sengaja saya jawab seperti ini biar mungkin salah satunya agar kayak interaktif gitu loh. Ada yang bertanya saya jawab langsung, daripada pertanyaan itu saya jawab dengan tulisan gitu. Sebenarnya bisa saja saya jawab dengan tulisan, cuman kalau sama-sama tulisan kenapa nggak browsing aja gitu kan, selesai. Berbeda dengan saya, kalau saya jawab dengan apa yang saya ketahui ya saya gitu, dan apa yang saya sampaikan saya bisa bertanggungjawabkan. Oke, kita mulai saja biar gak lama durasinya dan gak malam juga ya, ini udah sore. Kita langsung saja. Saya agak pilek. Kita mulai dari bawah saja ya, dan ini di kelas di materi yang tentang praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan ini beberapa anak kelas 9 ada yang bertanya, dan ya bagus-bagus, saya sempat tadi baca sekilas, bagus dan tidak terlalu tekstual, karena kalau terlalu tekstual ya kurang suka sih, kurang menarik soalnya. Yang menarik itu ya yang berkaitan dengan kondisi saat ini, apalagi kita kan materinya praktek ideal, ya penerapannya saat ini kayak gimana. Oke, yang pertama dari Alia Sabrina. Assalamualaikum Pak Alif. Waalaikumsalam. Saya Alia Salwa dari kelas 9B. Agar dapat diterapkan dalam kehidupan, nilai Pancasila harus dijabarkan dan nilai instrumental dan nilai praktis. Pertanyaan saya, maksud nilai instrumen dan nilai praktis itu apa? Ya gak apa-apa lah ditanyakan, kemarin kan sudah sempat sekilas sih saya jelaskan memang nilai praktis kayak gimana, nilai instrumental kayak gimana, dan ini ditanyakan lagi. Mungkin tonton lagi aja lah videonya biar gak lama saya jawabnya gitu kan, toh sudah ada gitu kan. Walaupun masih belum paham Ya nanti saya jawab aja. Oke, selanjutnya dari Siva Awa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Najwa Atika dari 9B. Mengapa kita harus mewujudkan nilai Pancasila dan mengapa upaya mewujudkannya berbeda antara masyarakat dan pemerintah? Oke, ini yang pertama, mengapa kita harus mewujudkan nilai Pancasila? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa penerapan Pancasila antara pemerintah sama masyarakat berbeda? Oke, dari Najwa Atika. Bagus, menarik ya. Oke, yang pertama saya jawab dulu mengapa kita harus menerapkan nilai Pancasila. Meskipun di yang pertanyaan yang kemarin itu sudah saya jawab, cuman mungkin disimak mungkin jawabannya, tapi gak apa-apa. Oke, yang pertama, karena lagi-lagi Pancasila di negara kita dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bangsa artinya masyarakat ya, jadi kalau berbicara masyarakat ya berbicara tentang kehidupan sekitar kita. Oke, dan ini langsung kedua. Mengapa upaya mewujudkan
pemahamannya berbeda antara masyarakat dan pemerintah. Itu. Ya jelas berbeda gitu loh. Karena masyarakat itu pun sebenarnya upaya pemerintah itu untuk masyarakat gitu. Jadi pemerintahan kita ada untuk kita sebenarnya, untuk masyarakatnya. Tapi kenapa secara teori berbeda gitu? Karena yang pertama, kalau pemerintah dia menerapkan upaya mewujudkan Pancasila itu dengan aturan yang ada. Kalau masyarakat dia menerapkan Pancasila sesuai dengan pemahamannya, dan itu pun disosialisasikan oleh pemerintah gitu. Jadi sebenarnya tujuannya sama, ingin sama-sama menerapkan biar masyarakat negara Indonesia itu paham terhadap Pancasila, lalu terciptalah kehidupan yang adil, makmur, sejahtera, dan kawan-kawannya itu. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum, saya Levina Najwa Amas, kelas 9B. Waalaikumsalam. Dari Levina ya, apa contoh penerapan Pancasila dalam melestarikan kebudayaan daerah? Oke, kalau kita memahami sebuah secara teks saja, maka Pancasila ini seolah-olah ya sekedar 5 dasar itu, sila 1 sampai sila 5 gitu. Makanya kemudian di sini contoh penerapan Pancasila, ya yang menerapkan ya pemerintah sama masyarakat gitu. Pancasila ya itu hanya sebagai pedomannya saja gitu. Jadi bukan Pancasila yang menerapkan, tapi kita masyarakat yang menerapkan berpedoman sama Pancasila. Nah, apa yang mau diterapkan yaitu melestarikan kebudayaan daerah. Misal kita di Malang banyak daerah atau kebudayaan yang sudah berkembang pesat gitu. Salah satunya ya Bantengan. Nah, gimana menerapkan melestarikan budaya itu? Ya tentu kita mencintai apa yang ada di budaya sekitar kita atau budaya daerah kita. Nah, dengan mencintai otomatis kita punya keinginan untuk melestarikannya. Kalau nggak bisa mencintai, minimal menghormati. Oke, kita misal punya budaya yang kurang bagus di sekitar kita gitu. Karena budaya ini kan berangkat dari kebiasaan yang ada di masyarakat gitu. Lalu terciptalah budaya itu. Tapi kita merasa budaya kita kok seperti ini, atau budaya saya kok seperti ini di daerah saya kurang setuju atau kurang suka. Nah, minimal menghormati, bukan kemudian menentang gitu. Nah, itu salah satu upaya melestarikannya. Kalau menentang berarti secara tidak langsung kita sudah mau menghancurkan budaya itu. Padahal budaya itu tidak sepenuhnya buruk gitu loh. Karena kan pasti budaya itu dilestarikan karena kearifan lokal, karena kita ingin daerah kita ada ciri khasnya yang itu menjadi pembeda sama daerah yang lain. Oke, lanjut. Assalamualaikum Pak Alif, ini Revan Fahri A dari kelas 9C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu luber jurdil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini benar-benar ditanyakan ya. Ini saya tadi sempat membaca bahwa ada yang malah pertanyaannya itu ada luber judil. Nah, nanti anak-anak di kolom komentar ada salah satu siswa, kalau nggak salah kemarin itu Jihan. Nah, di Jihan, baca komentar Jihan itu sudah menjawab pertanyaan dari Revan Fahri. Oke, lanjut. Assalamualaikum Pak, saya Nurul Iklima dari kelas 9B. Apa itu praktik ideal dan apa maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Praktek ideal. Oke, mungkin saya jawab yang praktek idealnya ya, karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah saya terangkan meskipun ya sekilas saja. Nanti saya kasih sebuah bahan ajar aja biar anak-anak baca gitu, tidak hanya mendapatkan materi atau sumber belajar dari apa yang saya sampaikan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan saya kasih bahan ajar. Oke, praktek yang dimaksud dengan praktek ideal adalah praktek itu kan kita menerapkan ideal itu sebenarnya atau sesungguhnya gitu loh.
Jadi kita menerapkan Pancasila yang sesungguhnya seperti apa? Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Prakteknya seperti apa? Beragama tuh. Kalau bahasa ketuhanan yang Maha Esa, kita beragama, meyakini bahwa Tuhan itu Esa. Di dalam agama itu apa? Ada aturan, ada syariat, ada tuntutan, ada aturan. Nah, kita mengikuti, itu yang dimaksud praktek ideal. Itu kalau sila ke-1. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kalau praktek idealnya ya kita menerapkan apa yang ada di situ. Kalau kita disuruh adil ya adil, beradab ya berarti sopan santun, tata krama, tingkah laku kita itu kayak gimana yang sopan. Nah, kayak gitu. Jadi kita menerapkan dalam kehidupan sehari sesuatu yang sebenarnya sudah kita terapkan, cuman kita masih belum paham apakah ini sesuai dengan Pancasila. Sebenarnya itu sesuai, yang jelas masih dalam taraf yang lurus dan baik gitu. Terus dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rido dari kelas 9C. Oke. Apa upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan bidang sosial dan budaya? Terima kasih. upaya pemerintah banyak ya sebenarnya. Kerjanya pemerintah yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Misal di bidang sosial apa? Kesejahteraan masyarakat, atau kemudian apa sih kebutuhan masyarakat? Misal di Malang nih, apa sih kebutuhan masyarakat Malang? Misal dari segi transportasi apa itu kan disediakan oleh pemerintah. Bisa juga terkait masalah sampah, bisa juga terkait masalah kebutuhan pokok. Terus budaya Malang itu ketika pemerintah punya acara mengundang adat istiadat yang ada di daerahnya atau kearifan lokal yang ada di Malang itu pasti diundang. Itu salah satu melestarikannya. Jadi itu adalah upaya pemerintah. Terus selanjutnya dari Assalamualaikum Pak Alif, ini pertanyaan saya Amanda Lauti. Oke, Waalaikumsalam dari Amanda. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sumber dari tertib hukum? Mengapa bukan Undang-Undang 1945? Padahal Undang-Undang 1945 berdetail, lengkap, bahkan Pancasila ada di dalamnya. Mengapa? Oke, pertanyaan yang menarik. Jadi begini, di sini kan dikatakan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum, sumber tertib hukum, dan segala aturan, dan dijadikan sebagai pandangan juga. Nah, kenapa gak undang-undang saja? Kalau dipikir-pikir nih, Pancasila hanya 5 tuh, ya, 5 dasar. Sedangkan di Undang-Undang Dasar 1945 itu detail aturan yang mengatur di situ. Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Jawabannya simpel saja. Oke, kalau anak-anak masih paham hierarki atau tata urutan perundang-undangan itu, ada Pancasila nggak? Nggak ada. Kenapa tidak ada Pancasila? Karena Pancasila itu yang lebih tinggi dari mereka gitu loh. Makanya dia itu tidak atur, karena Pancasila itu lebih kompleks gitu loh. Lebih menyeluruh. Dan itu bisa digali-gali terus dari makna-makna Pancasila. Kan ada makna Pancasila, ada nilai-nilai sila dalam Pancasila. Nah itu ada makna, ada nilai-nilai. Nah itu anak-anak kalau paham itu menarik gitu. Jadi kalau kita berbicara Pancasila, tidak sesimpel 5 dasar itu, tapi dia punya nilai, punya makna yang itu harus kita pahami bersama. Itu banyak. Kalau semisal kita masih ingat di Orde Baru ya, di Orde Baru bahkan kita itu punya panduan dalam berpancasila itu, dalam kehidupan sehari-hari ada itu. Itu ada itu. Nah, jadi Pancasila itu lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar. Oke, jadi makanya dijadikan sebagai sumber hukum, terus kemudian sumber dari tertib hukum. Nah, makanya bahkan kalau di Undang-Undang Dasar ada yang tidak sesuai dengan Pancasila, maka Undang-Undang Dasar itu tidak disahkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, makanya Pancasila ini lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum
Pak, ini Jihan Humairah 9A. Mau tanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tadi menjawab jawaban dari siapa ya, Rifan ya. Oke, luber di sini sudah dijelaskan sama Jihan. Nah pertanyaannya adalah Jadi apakah di masa Orde Baru yang diperbolehkan mengganti pemilih hanya orang berpangkat tinggi dan berpendidikan saja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ini saya kemarin sempat sedikit melakukan apa ya, observasi gitu. Di masa Orde Baru bagi orang-orang yang hidup, saya kira orang tua kita itu ada yang masih mengalami masa-masa Orde Baru. Gimana praktek penerapan pemilu di situ? Nah, saya kemarin sempat bertanya sebenarnya semua masyarakat Indonesia itu boleh mengikuti pemilu. Bedanya kalau untuk yang golongan pegawai itu ya, itu wajib memilih golongan ini gitu loh. Kalau selebihnya terserah, masyarakat biasa ya terserah mau milih siapa saja. Tapi kalau untuk yang salah satu pegawai, orang-orang pegawai itu wajib gitu loh. Jadi tidak bisa memilih yang lain, harus milih itu. Nah itu saja sih perbedaannya. Oke, Assalamualaikum. Saya Alimah kelas 9A. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup? Alimah, Ila ya, oke. Lanjut saja ya. Assalamualaikum Pak, saya Divania Safa Zahra di kelas 9B. Mengapa cara menghormati Pancasila berbeda? Terima kasih Pak. Semoga terjawab. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Tetap semangat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diva selalu mendoakan ya. Terima kasih Diva. Semoga ya doa itu kembali kepadamu. Oke, cara menghormati Pancasila berbeda. Saya belum menemukannya. Kalau menghormati Pancasila ya kalau bagi saya tidak perlu dihormati sih, tapi dilaksanakan dan diterapkan gitu. Apa yang ada di Pancasila itu ya dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu. Karena menghormati saja tanpa kita menerapkannya ya apa artinya gitu loh. Kayak menghormati bendera merah putih. Maksudnya gimana? Bukan kemudian kita itu hormat sama sang merah putih, sebenarnya bukan di situ letak dari maksudnya itu. Tapi kita itu menghargai jasa-jasa para pejuang gitu loh. Untuk memerdekakan Indonesia, kita kembali ke sejarah. Banyak arti dari apa yang kita lakukan sebenarnya di situ gitu. Oke, Assalamualaikum Pak Alif. Ini pertanyaan saya, Dia Santi 9A. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, maksudnya penyelenggara pemilu secara luber jurdil. Oke, sudah dijawab sama Jihan ya. Selanjutnya, Assalamualaikum, saya Balkis Alis 9B. Pertanyaan saya, cara menghormati hak-hak anggota masyarakat itu dengan cara seperti apa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. oke, Balkis, menghormati hak-hak anggota itu kan itu sudah diatur di dalam HAM ya. Yang pertama, kita tidak melanggar hak orang lain, mengambil hak orang lain, atau membatasi hak orang lain. Kalau itu sudah kita melakukan itu, berarti kita sudah nggak menghormati. Semisal nih, yang mana ya, yang minta anggota masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itu kan aturan. Ada tulisan kalau kita masuk kampung, semisal matikan motor, knalpot brong. Nah, kita melaksanakan itu, mengikuti apa yang ada tulisan di situ, itu salah satu kita udah menghormati masyarakat. Oke, kalau itu bertulisan. Yang selanjutnya, sudah menjadi kebiasaan kita atau kultur kita, kalau bertemu sama orang yang lebih tua kita menyapa. Kita berada di atas kendaraan, kalaupun kita tidak
berkesempatan untuk turun, minimal kita menyapa gitu loh. Kan kalau di daerah Jawa itu kan non sewu, ngapunten, apalagi bahasanya ya monggo itu kan biasanya gitu. Nah itu salah satu kita menghormati anggota masyarakat. Oke, selanjutnya dari Zahro 9A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagian dari pihak pemerintah akhir-akhir ini sering membuat kesalahan. Saya tegaskan lagi, sebagian. Lalu jika Pancasila memang merupakan dasar negara yang paling berpengaruh, kenapa sebagian anggota pemerintah yang tak layak masuk ke dalam pemerintahan bisa lolos dari sebagian masalah yang mereka buat? Dan bagaimana mereka bisa diakui sebagai anggota pemerintah jika sebenarnya mereka itu tidak layak? Sekian, terima kasih, pengen tanya itu Pak. Wah, pertanyaan yang luar biasa penutup ini ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Secara umum itu kan berbicara tentang ada nih anggota pemerintah yang itu sebenarnya nggak layak gitu loh untuk menjabat sebagai pemerintah atau pemimpin dari kita, pemimpin dari masyarakat, itu nggak layak gitu loh. Dari apa nggak layak? Yang pertama, dia banyak melanggar aturan atau banyak hukum-hukum yang dia langgar. Yang kedua, dia tidak bisa dijadikan contoh teladan, atau dia itu sifatnya sifat orang yang munafik gitu loh. Dipercayai dia ikat, berjanji dia hianat dan semacamnya itu. Nah, itu gak layak gitu loh. Tapi kenapa itu bisa terpilih? Nah, itu sebenarnya ada di sistem pemerintahan negara kita. Sistem pemerintahan di situ berbicara tentang bagaimana cara kita menjadi anggota dari pemerintah atau parlemen, DPR, DPRD, bupati, camat dan semacamnya itu. Nah, itu kan dipilih melalui sistem pemerintahan, yaitu pemilu itu. Kita menggunakan demokrasi, yaitu suara terbanyak lalu dia terpilih, sama dengan terpilih gitu loh. Ya, dia masalah layak nggak layak itu kan yang ditentukan oleh KPU. KPU yang menyeleksi orang-orang yang sekiranya dijadikan sebagai pemerintah itu. Kalau menurut KPU layak, secara dia udah ada SKKB, kelakuan baiknya udah aman, tidak pernah melakukan korupsi atau pelanggaran secara hukum gitu. Kalau menurut KPU wilayah yo, gitu. Tapi menurut masyarakat kan dalam tanda kutip. Nah itu yang sebenarnya masih perlu diperbaiki di dalam sistem pemerintah kita, karena kita menggunakan sistem demokrasi di mana suara terbanyak itu akan terpilih gitu. Ya itu saja sih pertanyaannya. Selebihnya udah bagus pertanyaannya, saya suka karena banyak yang berkaitan dengan kehidupan kita yang sehari-hari. Ya bagi kalau yang masih belum bertanya mungkin komen lagi lah ya, komen lagi baik di sini atau di pertanyaan sebelumnya. Pak, pertanyaan saya kayaknya belum terjawab deh, atau jawaban Bapak tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Bisa itu? Gak apa-apa. Kalaupun semisal gini Pak, mungkin untuk selanjutnya pertanyaannya lebih baik dijawab dengan tulisan saja deh, karena saya nggak ada waktu buat menonton video atau menunggu pertanyaan saya sampai terjawab. Ya nggak apa-apa, karena harapan saya ketika saya menyampaikan seperti ini itu jawaban anak-anak saya jawab secara langsung, biar kita lebih interaktif aja sih. Kalau sama-sama pertanyaan itu dijawab dengan tulisan, kenapa gak browsing saja? Itu lebih banyak sumber referensi gitu. Karena lagi-lagi ini tugas saya menjawab pertanyaan dari anak-anak. Itu aja. Sekian, semoga menjawab pertanyaan atau kekundan atau unek-unek dari apa yang ingin ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.